Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Mengucap syukur pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Rasa Permusuhan. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam Yehezkiel 35 ayatnya yang kelima. Sekali lagi Yehezkiel 35 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan ayat yang kita sudah baca. Jika kita melihat keseluruhan pasal ini, dikatakan bahwa daerah Pegunungan Seir itu adalah merupakan sebutan lain dari bangsa Edom. Nah, Edom sendiri adalah bangsa keturunan dari Esau yang merupakan saudara dari Yakub, yaitu bapa leluhur bangsa Israel. Tuhan sesungguhnya tidak pernah menghendaki Edom dan Israel ini bermusuhan, karena mereka adalah saudara, ya, saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Sayangnya bangsa Edom tidak menganggap Israel ini sebagai saudara mereka. Hal ini contohnya terjadi di dalam suatu peristiwa pada zaman Musa. Ketika pada saat itu bangsa Israel hendak melewati daerah yang merupakan daerah dari Edom. Tetapi Edom ini tidak memperbolehkan Musa dan Israel untuk melewati tanah mereka. Sehingga bangsa Israel harus memutar mengitari pinggiran daerah Edom untuk dapat lewat. Ini adalah salah satu bentuk permusuhan ya dari Edom kepada bangsa Israel, di mana mereka tidak menyukai keberadaan bangsa Israel ini. Nah, oleh sebab itu dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa Allah begitu murka sehingga menghukum bangsa Edom. Nah, kita melihat mengapa hanya bangsa Edom yang dimurkai dan dihukum oleh Allah. Ternyata di dalam diri bangsa Edom ini tersimpan rasa permusuhan yang sangat luar biasa. Terpendam rasa benci, rasa tidak suka kepada bangsa Israel. Di ayat yang kelima tadi dikatakan, oleh karena hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun ya kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu di sini Allah murka kepada bangsa Edom. Ya, dan kemudian memberikan penghukumannya bagi bangsa Edom. Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan, jika kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, permusuhan memiliki makna yang sama dengan kebencian atau dendam kesumat, ya, perseteruan dan anti persahabatan. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu bahwa Allah yang kita sembah itu akan murka dan memberikan penghukumannya kepada seseorang atau suatu bangsa jika di dalam hati mereka terpendam rasa permusuhan, yaitu kebencian, amarah, dendam, ya, perseteruan seperti yang sesuai dengan arti tadi. Terlebih lagi jika semua rasa permusuhan itu ditujukan kepada saudara kita sendiri. Ya, keluarga kita sendiri, orang yang terdekat, ya, justru lingkungan kita yang pertama yaitu keluarga atau saudara kita. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-22. Di sana firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa barang siapa yang mendendam, ya, memusuhi saudaranya sendiri akan menerima bagiannya, yaitu penghukuman. Di dalam Alkitab sendiri Bapak Ibu kita dapat menemukan ada hal-hal yang tidak baik yang akan dialami oleh seseorang yang memusuhi, yang membenci saudaranya sendiri. Kita melihat yang pertama, hidup orang tersebut, hidup orang yang memusuhi saudaranya sendiri, dia akan hidup di dalam kegelapan. 1 Yohanes 2 ayat 9 dan ayat yang ke-11 saya akan bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 9 terlebih dahulu. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kemudian ayat yang ke-11.
Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Orang yang memusuhi saudaranya sendiri, yang begitu membenci saudaranya, hidupnya akan dipenuhi dengan kegelapan. Dari perkataannya, ya, dia akan memiliki perkataan-perkataan yang buruk. Akibatnya dari kata-katanya tersebut dapat menyakiti begitu banyak perasaan orang. Bisa juga memancing emosi dan amarah orang lain. Dan bisa juga menyebabkan tidak akan ada orang yang mau percaya. Dan tidak akan ada orang yang mau mendengar perkataan orang tersebut. Karena perkataan yang keluar itu adalah perkataan-perkataan yang buruk. Sebab apa? Hidupnya dipenuhi dengan kegelapan yang berasal dari rasa benci, rasa permusuhan terhadap saudaranya sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang hidup dalam kegelapan karena rasa permusuhan, maka hidupnya akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Pikirannya akan tertutup, tidak dapat berpikir dengan jernih, tidak dapat memutuskan segala sesuatu dengan tepat, ya, dengan benar, sehingga yang ada dalam pikirannya, dalam benaknya hanyalah balas dendam, ganti rugi, ya, semua hal-hal yang harus merugikan orang lain. Karena rasa bencinya, rasa tidak senangnya, rasa permusuhannya yang sudah menggelapkan seluruh kehidupannya. Sehingga pikirannya pun hanya berisikan hal-hal yang jahat. Kemudian orang yang hidup dalam kegelapan karena rasa permusuhan kepada saudaranya, hidupnya akan dipenuhi dengan tindakan dosa. Dari pikiran yang buruk, maka akan menghasilkan tindakan yang buruk juga Bapak Ibu. Bahkan tindakannya itu bisa lebih buruk lagi. Dan masuk dalam hitungan dosa. Contohnya Bapak Ibu, dari dendam. Dari dendam mulai memikirkan dan merencanakan untuk membalas. Dan akhirnya dilakukanlah contohnya pembunuhan yang adalah dosa besar. Nah, inilah peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita. Bahkan ada berita-berita saat ini yang sedang viral ya, yang luar biasa membahas peristiwa ini. Karena apa? Karena dendam terlebih dahulu, permusuhan ya. Dari kehidupan yang sudah dipenuhi dengan kegelapan, pikirannya hanya berisikan hal-hal yang jahat sehingga tertuanglah melalui tindakan, yaitu pembunuhan. Salah satu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang sangat tidak disenangi oleh Tuhan dan merupakan dosa yang besar, membunuh ya, sesamanya sendiri. Nah, ini yang akan terjadi, hal yang tidak baik yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang jika dia memiliki rasa permusuhan dalam dirinya, yaitu hidupnya akan dipenuhi dengan kegelapan, entah dari perkataannya, pikirannya maupun tindakannya. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu, hal tidak baik yang akan dialami seseorang yang menyimpan rasa permusuhan dalam dirinya, yaitu adalah semua perbuatan baik atau pelayanan yang pernah dia lakukan ya tidak akan diterima dan dikenan oleh Allah. Kita melihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-24, di sana firman Tuhan berkata, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Di ayat ini Bapak Ibu kita diajarkan bahwa jika kita ingin mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, baik melalui perbuatan kita, pelayanan kita dan lain sebagainya, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan saudara kita atau dengan sesama kita. Bereskan semuanya dengan saling meminta maaf, ya, kemudian kembali menjalin hubungan yang baik. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi jika kita tidak berdamai dengan saudara kita, maka sebanyak apapun perbuatan baik yang pernah kita lakukan, seberapa banyak pelayanan yang sudah kita kerjakan, serajin apapun kita dalam pelayanan dan perbuatan baik itu, maka semuanya tidak akan diterima dan tidak akan menjadi persembahan yang harum yang berkenan bagi Tuhan. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita masih ada rasa permusuhan, kebencian terhadap sesama. Itulah yang menyebabkan persembahan kita, pelayanan kita menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena masih ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang mengotori hati kita, yaitu rasa permusuhan. Sedangkan kita tahu bersama bahwa untuk melayani Tuhan, kita harus dalam keadaan yang bersih, yang suci, yang kudus. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Dia juga adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perlunya kita menjaga kehidupan kita, ya. Jangan sampai ada rasa permusuhan.
Dan tentunya rasa permusuhan ini harus segera kita musnahkan dari kehidupan kita. Karena dapat merusak hubungan kita dengan sesama dan juga dapat menghambat aktivitas dan pelayanan kita setiap harinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana kita dapat mengatasi rasa permusuhan itu? Yang pertama, menenangkan diri dan meredam emosi terlebih dahulu. Emosi atau amarah yang meluap-meluap seringkali menjadi penyebab munculnya rasa permusuhan, rasa benci, rasa dendam. Oleh sebab itu kita harus menenangkan diri, ya, dapat menguasai diri kita, berpikir dengan jernih, tidak terpancing emosi dan tidak lekas-lekas marah supaya tidak muncul rasa permusuhan itu. Ya, kita harus menguasai diri kita, menenangkan diri, menahan emosi kita terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru kita bicara terbuka dengan baik. Ini langkah yang selanjutnya, itu adalah berbicara, ya, berkomunikasi terbuka dengan cara yang baik juga dengan cara yang sopan. Ada yang mengatakan bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan Bapak Ibu. Jadi untuk mengatasi rasa permusuhan, kita harus mau merendahkan diri untuk bicara, ya, terbuka kepada sesama kita, jelaskan semuanya sebenar-benarnya dengan cara yang baik, dengan cara yang ramah. Tidak boleh ada yang namanya kekerasan fisik atau kekerasan verbal atau melalui perkataan yang menyakiti. Ya, kita harus menyelesaikannya, mau berbicara, ya, menjelaskan semuanya. Kemudian setelah itu baru kita mengampuni mereka. Nah, mungkin ini adalah cara yang tidak mudah secara daging untuk dilakukan. Tetapi justru ini adalah cara yang paling ampuh untuk mengatasi rasa permusuhan Bapak Ibu. Dengan mengampuni kita tidak akan lagi membenci, mendendam kepada sesama kita. Sehingga kita pun tidak akan melakukan atau memikirkan, merancangkan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Karena kita sudah mengampuni mereka. Sehingga hati kita akan terbebas dari rasa permusuhan. Nah, ini adalah 3 langkah yang dapat kita lakukan untuk memusnahkan rasa permusuhan itu dalam kehidupan kita. Tapi kita bersama-sama berdoa supaya jangan ada rasa permusuhan itu dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita benar-benar bersih, sehingga kehidupan kita benar-benar berlayak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan yang dapat kita nikmati pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik pemulihan masalah keluarga, mujizat kesembuhan, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan ini dengan kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk kami menjaga seluruh kehidupan kami. Terlebih khusus hati kami, supaya tidak ada rasa permusuhan di dalamnya. Kami ingin hati kami bersih, supaya hati kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami melayani Engkau, ketika kami berbuat baik, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya kiranya kehidupan kami semakin hari, kami mau semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, sebab Engkaulah yang memberkati keluarga GPD LSAD Magelang. Ya Tuhan, Engkau memagari kami dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.